もしもし。ほら。
Tes, tes. 1, 2, 3. Tes. Kamera, rolling, action. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anakku. Iya, oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Anak-anakku pada sehat hari ini? Oke, yang udah cantik-cantik, udah pakai seragam sekolah, nggih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dapat mengikuti Zoom kelas 2A, B, C, dan D. Oke, tentunya nikmat yang berupa iman, Islam, dan kesehatan, ya. Nikmat sehat, anak-anakku dapat menghirup udara dengan bebas, ya. Yang sedang sakit ataupun yang sedang isoman, ya, di rumah, Bapak Ibu guru mendoakan semoga segera sembuh, ya. Oke anak-anakku, hari ini susunan acara ini yang pertama pembukaan. Marilah anak-anakku duduk yang rapi, yang manis, ya, sikap berdoa. Anak-anakku silakan berdoa dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, setunggal kali tiga. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk acara kedua, tilawah Al-Quran. Ya, untuk tilawah Al-Quran nanti kita ngajinya dari surat Al-Fatihah dulu, nanti dilanjutkan surat Anas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Yuk, yang sudah hafal, nanti silakan dengan posisi yang sempurna, ataupun juz amma boleh disiapkan, Al-Quran boleh disiapkan. Duduknya yang rapi, yang sopan, ya. Karena kita akan ngaji, ya. Yuk. Udah siap anak-anakku? Yuk kita mulai, ya. Untuk ngaji dari surat Al-Fatihah dulu. Butini Pandu, ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk surat Anas, ya, dilanjutkan surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dilanjut surat Al-Falaq. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Dilanjut surat Al-Ikhlas. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabb. Diulangi ya. Surat Al-Ikhlas diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah anak-anakku. Itu tadi kita tadarusan ya, tilawah Al-Qur'an. Semoga dengan hantaran ayat-ayat Allah tadi akan memperlancar acara ini dan tentunya menambah iman kalian ya. Oke, untuk acara selanjutnya ta'aruf wali kelas. Nah, anak-anakku, untuk ta'aruf wali kelas hari ini akan dimulai dari kelas 2A. Oh, kami ulangi, mau diawali dengan kelas 2D. Nah, anak-anakku, untuk wali kelas 2D siapa ya? Mungkin ada yang penasaran ya, ada yang belum kenal ataupun sudah tahu anak-anakku? Siapa wali kelas 2D? Ya coba yang sudah tahu ataupun sudah pernah ketemu, sudah kenal sama wali kelas 2D, melambaikan tangan, coba. Yang 2D. Ada siapa ya? Mungkin oh, Mas Faid ya. Iya, melambaikan tangan sayang. Oh iya. Oke. Tapi dari di antara kelas 2A, B, C dan D ya, yang istilahnya kalian sudah naik ke kelas 2 ya. Butin ucapkan selamat ya. Nanti pembelajaran di kelas 2 ya. Oke, mungkin siapa tahu wali kelas 2D, 2C, 2B dan 2A untuk hari ini akan memperkenalkan kepada kalian semua. Nah, sekarang kita awali dari perkenalan dari wali kelas 2D. Nah, sekarang perkenalan, ternyata wali kelas 2D adalah Bu Martini. Siapa dia? Nah, ini yang di depan kalian anak-anakku. Nah, Bu Tini menyapa ya. Oke. Ini adalah wali kelas 2D. Nah, bisa dipanggil dengan Bu Tini, boleh dipanggil dengan Bu Martini. Ya. Nah, nanti misalnya kalian di luar ataupun di jalan ataupun di sekolahan sudah tidak, maksudnya sudah paham dengan wajah Bu Tini ataupun Bu Martini ini dan kalian menyapa ya, jangan terus diam, jangan terus malu ya, kalian menyapa duluan ya. Nah, nanti Bu Tini akan membersamai anak-anakku tentunya khususnya di kelas 2D ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang belum paham tentang pembelajaran, nanti boleh WA, boleh telepon ya. Anak jangan sungkan, jangan malu ya. Ya anak-anakku. Itu tadi perkenalan dari wali kelas 2D ya. Untuk selanjutnya perkenalan ya, ta'aruf dari wali kelas 2C. Siapa dia? Tentunya anak-anakku pengen tahu ya.
Siapa tahu wali kelas 2C? Nah, kita tunggu ya. Nanti untuk perkenalan wali kelas 2C, kami mohon sekalian untuk dapat memimpin doa untuk doa keselamatan untuk diri kita dan keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, dan tentunya yang baru sakit ataupun isoman ya, beri kesembuhan ya. Kepada wali kelas 2C kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi anak-anakku kelas 2, khususnya untuk anak-anak kelas 2C. Semoga kalian diberikan kesehatan, kesemangatan. Lebih-lebih hari ini tentunya kalian mengharapkan untuk bisa bertemu dengan wali kelas kalian masing-masing. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Martini, yang berbicara ini insya Allah nanti akan mengampu di kelas 2C. Jadi nanti anak-anak kelas 2C insya Allah pelajaran dari awal kita belajar di pembelajaran tahun 2021-2022 ini insya Allah dengan Pak Rosi ya. Nama panjang Bapak yaitu Bapak Rosi Miftah Hudianto. Mungkin nanti kalian bisa memanggil dengan Pak Rosi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Martini, kita mendoakan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang mungkin sedang dalam keadaan sakit ya. Kita doakan dengan doa, mungkin anak-anak di rumah dan yang di studio bisa ikut mengamini ya. Mungkin Pak Rosi baca doa, nanti kalian yang mengamini. Untuk sikap berdoa, silahkan disesuaikan ya, kita angkat tangan. Cukup mengamini saja ya Pak Rosi berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma adris ba'sa rabbana subhaswi fa anta syafila shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma adris ba'sa rabbana subhaswi fa anta syafila shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma adris ba'sa rabbana subhaswi fa anta syafila shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'alukal imanan daiman wa nas'alukal qalban khasian wa nas'alukal ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka afiyatan min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba war riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ahlikal kafarata wal syuril mu'minin wa damir a'da'ad-din. Allahumma inna na'udzubika minal barashi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga teriring dengan doa tadi, kita dan saudara-saudara kita diberikan kesehatan, kesembuhan, kewarasan, dan tentunya bisa kembali beraktivitas seperti biasanya lagi. Yang kita harapkan semoga corona ini segera berakhir sehingga kita bisa
belajar normal di sekolah kembali. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin itu cukup perkenalan dari Pak Rosi. Banyak kurang lebihnya dari Pak Rosi minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rosi yang telah memperkenalkan diri sebagai wali pengampu wali kelas 2C. Nah, sudah paham ya tentunya anak-anakku? Nah, anak-anak untuk selanjutnya taruh perkenalan wali kelas 2B. Siapa dia? Adalah Bu Emi Lestari. Anak-anakku tetap pasti pengen lihat wajahnya seperti apa Bu Emi? Oke, kepada Bu Emi Lestari, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah untuk ajaran tahun 2021-2022 Bu Emi mendapat amanah untuk mengampu sebagai wali kelas di kelas 2B ya. Ya, mana ini 2B? Halo 2B. Ya. Oke. Baik anak-anak, semoga anak-anak senantiasa selalu diberikan kesehatan ya, dan keluarga juga diberikan kesehatan, dan tetap semangat ya belajar walaupun saat ini kita belajar dari jarak jauh ya, dari rumah secara virtual maupun secara luring itu menggunakan buku paket ya, dan sebagainya. Nah, pokoknya anak-anak tetap semangat belajar dimanapun anak-anak berada. Ya, siapa yang semangat hari ini untuk ketemu dengan Bapak Ibu Guru Wali Kelas? Angkat tangan. Yang semangat? Ya. Nah, Mbak Fahirah Egil, semangat sekali nih. Hai. Iya. Ada Mbak Kaila, ini Bu Emi baru ini mengenal satu-satu ini. Nah, besok mungkin untuk lebih dalamnya lagi kenalnya dengan wali kelas, nanti akan ada lagi Zoom meeting berkelas. Oke, pokoknya tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Emi sampaikan. Terima kasih anak-anak, terima kasih Bu Martini, Pak Bentang, Pak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Emi Lestari yang telah memperkenalkan diri ya, di kelas wali kelas 2B. Nah, sekarang anakku yang soleh-soleha, kurang satu wali kelas 2A. Siapa dia? Kita tunggu ya. Dia adalah Pak Bentang Tektonika. Nah, wajahnya seperti apa toh? Nanti kita tunggu ya. Oke. Nanti Pak Bentang mau memperkenalkan diri sebagai wali kelas 2A dan sekalian menyampaikan tentang informasi pembelajaran anak-anakku ya. Dengarkan ya anak-anakku, tetap duduk yang manis, duduk yang sempurna. Anak-anak tetap fokus pada layar di Zoom kalian. Oke. Kepada Pak Bintang Tektonika, waktu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tetap semangat ya anak-anakku ya. Oke, Pak Bintang akan coba lihat di layar. Ini ada layar besar di sebelah kanan Pak Bintang ya. Jadi Pak Bintang kalau mau lihat wajah kalian, Pak Bintang harus sedikit menoleh ke kanan. Ya, Pak Bintang coba bacakan sedikit yang sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini, yaitu ada Mas Lintang, ada Mbak Nadia. Oh, siapa kayak? Lantang, maaf. Ada Mas Lantang, ada Mbak Nadia, ada Mbak Zilfta, ada Diandra Safa, ada Diandra lagi Faras, ada Danendra Faras, ada Raras, ada Yuda Negara, ada Aldila, ada Andromeda Elisia, ada Quena Lalita. Wah, banyak ini. Ada Pradana, ada Zaki, ada Anaima, ada Fabiola, ada Aroyan. Ya, ada banyak sekali ternyata. Kalian semangat ya, Pak Bintang lihat ada 114 siswa dari sekitar 120 ya, 120 sekian total kelas 2. Bintang nggak hafal. Nggak apa-apa ya. Ya, ternyata kalian sudah semangat di pagi hari ini ya. Coba tunjukkan semangat kalian dengan angkat tangan ke atas, coba. Mana? Tangannya ke atas, ayo. Siapa yang semangat? Wah, semuanya naik ke atas tangannya ya. Berarti tandanya semangat. Oke, siap. Oh my God, banyak sekali angkat tangan ya. Pada pagi hari ini Pak Bintang akan memperkenalkan diri dulu nih ya. Di situ di layar laptop maupun HP kalian sudah ada tulisannya Bintang Tektonika. Itu nama Bapak. Alhamdulillah diamanai oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Cahyono, untuk mengampu dan mendampingi kalian belajar selama 1 tahun ke depan di kelas 2A ya. Jadi ini wali kelas 2A Pak Bintang. Satu pesan Pak Bintang, kalau bisa jangan salah menyebut nama kayak Pak Bintang tadi, karena jauh nggak kelihatan, bacanya Bintang ya. Tapi kemarin-kemarin ada yang manggil Bintang, Bintang, Banteng, ada yang manggil. Nah, nek banteng itu kan hewan kayak sapi yang bertanduk. Nah, sedikit mirip namanya, tapi pembacaannya yang betul Bintang. Nah, Pak Bintang. Oke. Sebelum Pak Bintang membacakan materi terkait pembelajaran, Pak Bintang mau tanya nih, siapa di antara kalian yang cita-citanya besok kalau besar mau jadi dokter? Ada nggak? Dokter ada dokter umum, dokter gigi, dokter penyakit dalam, dokter kulit, dokter hewan. Oh, tuh. Mana dokter? Jadi polisi. Ada polisi? Yang perempuan poluan, yang laki-laki polisi. Tentara, mana tentara? Ada nggak tentara? Ada nggak anak-anak tentara? Yang mau jadi tentara? Yang mau jadi pilot? Ada nggak yang mau jadi pilot? Wadah. Pilot wati. Pilot yang laki-laki pilot, yang perempuan berarti pilot wati. Mungkin ya. Pilot ada? Terus jadi guru. Ada nggak yang mau jadi guru? Kayak tadi ada Bu Martini, ada Pak Rosi, ada Bu Emi, ada Pak Bintang. Jadi guru ada nggak? Oke. Kalau ilmuwan ada nggak? Ilmuwan, profesor. Oh ada, 1, 2. Yang mau keluar angkasa, astronot. Ada nggak astronot? Oh ada, double mas cita-citanya, nggak apa-apa ya. Boleh, cita-cita tuh banyak, boleh. Terserah mau kalian punya cita-cita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Boleh saja, sah-sah saja. Tapi pesannya Bapak Ibu Guru, untuk menggapai cita-cita kalian yang begitu mulia, salah satu caranya adalah belajar. Ya kan? Kalian kemarin TK itu pasti juga sama bunda-bundanya itu diajarin menulis, membaca, berhitung ya. Karena itu merupakan kemampuan dasar kalian untuk berkomunikasi, mencari ilmu maupun besok untuk menggapai cita-cita. Diajari baca. Besok kalau kalian
mau jadi apa ya, polisi misalnya, mau menilang orang karena melanggar peraturan, berhenti Pak. Oh ya, saya salah apa ya Pak? Ini ada tanda rambu-rambu, Bapak bisa baca? Oh ya Pak, maaf saya nggak lihat. Ini rambu-rambu bacanya, nah, malah polisinya bingung karena ternyata belum bisa baca. Oh, ya kan? Terus misalnya ada yang cita-citanya jadi pengusaha atau berjualan, wow, berjualan tapi skala besar, warung ya nggak apa-apa, boleh sekali. Ada yang beli nih, Pak atau Bu, aku mau beli apa? Beli sabun, harganya berapa? 3.500. Oh, sama beli gula, berapa harganya? 8.000. Ya, jadi semuanya berapa? Klik, 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 bingung. Karena ternyata tidak bisa berhitung, ya kan? Nah, makanya untuk mencapai cita-cita kalian, salah satu yang perlu kalian lakukan adalah belajar. Belajar itu bisa di mana saja, ingat. Belajar itu bisa di mana saja. Kalau kalian saat ini sedang kondisi pandemi, tentunya mau tidak mau belajar di rumah. Tapi di rumah pun bisa juga jadi menyenangkan ya, asal kalian itu apa ya, belajarnya itu tidak terlalu keras, tidak terlalu dipaksakan, atau mungkin kalian belajar bisa sambil ngemil, nggak apa-apa sih sebetulnya, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau belajar sambil makan itu di sekolah, karena di sekolah ada peraturan. Intinya supaya belajar kalian itu menyenangkan, lakukan pembelajaran itu dengan cara yang kalian suka. Tapi jangan belajar sambil main game. Kalian suka main game nih, aku tak belajar sambil main game. Main game pegang stick, lihat layar TV, terus baca sedikit, ya kan? Terus lihat game lagi, nah nanti porsi belajarnya selain lebih sedikit, kemudian kemampuan otak menyerap itu juga tidak maksimal karena disambi-sambi. Maksudnya dengan hal yang menyenangkan itu ya misalnya sambil santai, duduk-duduk di bawah pohon, sambil ngemil. Kalau ngemil kan jelas, yang bekerja tangan dan mulut untuk mengambil makanan, kemudian mata dan otak untuk mengambil makanan juga, tapi dari buku. Itu asupan nutrisi di otak itu, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian ada enggak di antara kalian yang selama di rumah kayak video ini? Sebentar, ini ada video, cuplikan video, ada fenomena alam. Coba tolong Pak Rosi, video satunya diperlihatkan ke anak-anak. Bentar ya, ditunggu, ini ada fenomena seperti ini nih. Sekarang boleh. Ya, ditunggu sebentar ya. Sekolahnya libur, tadi sekolahnya lewat laptop toh. Ada mau datang ya. Ada mau datang ya. Datang ya. Ya sabar ya. Datang ya. Oke. Oke, mau datang ya. Sabar ya, berdoa dulu sama Allah. Ya Allah. Ya Allah, kita mau datang ya. Ya Allah. Nah, itu ada video anak kecil. Itu tuh belum TK ya, itu sepertinya kok dilihat dari seragamnya tuh masih PAUD. Nah, untuk kalian yang sudah SD, jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah sama anak yang lebih kecil. Wah, anak yang lebih kecil tadi kalau kalian lihat pengen sekolah. Saking semangatnya dan mungkin bosen ya kalau lewat laptop. Oke. Intinya yang perlu dilihat adalah semangatnya. Meskipun di rumah tetap semangat untuk sekolah, belajar di rumah melalui sistem daring, ya kan? Karena memang kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk berkumpul di
sekolah. Yang jelas kalian harus tetap memiliki semangat untuk belajar meskipun sedang berada di rumah. Dan jangan lupa selalu beribadah, terutama berdoa sama Allah supaya kita, kalian, keluarga kalian, orang-orang yang ada di sekitar kalian selalu diberi kesehatan. Itu yang paling utama. Kesehatan, ya. Karena kalau kalian atau kita semua sehat untuk menjalani kegiatan apapun pasti bisa maksimal, ya kan? Kesehatan. Karena kalau kita misalnya sedang sakit, kalau kalian pernah lihat keluarga kalian ada yang sakit, meskipun bukan corona lah, flu aja, pasti badannya anget, lemes, bisanya cuma tiduran, mau berdiri kok susah, badannya gemetaran, mau makan rasanya nggak enak. Nah, itulah nikmat yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu gratis kepada kita manusia, yaitu jadi ketika kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk mensyukurinya adalah memanfaatkan kondisi sehat kalian dengan melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik maksudnya, atau yang bermanfaat, membantu orang tua, bisa belajar bagus, ya. Ibadah, berdoa sama Allah. Kemudian yang kedua adalah menjaga asupan makanan, nutrisi selama berada di rumah. Karena untuk membuat badan kita sehat itu salah satu penunjangnya adalah asupan nutrisi yang kita makan itu juga harus bergizi. Jangan kok pengen sehat tapi sehari nggak mau makan, nggak mau minum air putih, suka jajan. Nutrisi yang diserap tubuh supaya menjaga badan kita tetap sehat itu kan nggak ada, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga protokol kesehatan di rumah atau ketika kalian keluar, misalnya ada keperluan belanja, jangan lupa ini masker yang paling utama. Ini meskipun Pak Bintang dan Bapak Ibu guru lainnya ada di sekolah, di suatu ruangan, di studio, tapi kita tetap pakai masker. Untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya penularan. Ini bukan alat utama untuk mencegah COVID ya, tapi ini alat penunjang, ya, sebagai apa ya istilahnya, supaya virus itu tidak masuk, itulah, ya kan. Jadi itu tadi pesan Pak Bintang. Kemudian kita akan mulai masuk ke pembelajaran online. Pembelajaran online itu seperti apa? Mungkin kalian dulu waktu kelas 1 juga sudah pernah mengalami, ya. Ini juga ada cuplikan video satu lagi, kalian bisa saksikan. Silahkan Pak Rosi. Nah, sambil menunggu videonya, Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Riko The Series. Seru deh. Assalamualaikum. Teman-teman masih sekolah dari rumah? Kalau gitu, sama dong kayak aku. Kalau mau tahu gimana Riko sekolah dari rumah, ikuti yuk episode Sekolah Online. Riko, sarapan dulu nak. Bunda mana? Bunda lagi di kamar, lagi istirahat. Bunda tadi pusing, kasihan. Jadi ayah minta buat istirahat. Kenapa Riko? Aku mau tanya seragam sekolahku ya. Ada di mana ya? Emangnya kamu mau berangkat sekolah Riko? Ayah,
Aku bukannya mau berangkat sekolah, tapi aku mau sekolah online. Jadi tetap harus pakai seragam. Oh iya. Ulan, tolong bantu Riko ya nak ya. Iya ya. Kyo, internetnya gimana? Sudah oke, Riko? Alhamdulillah, mantap. Riko, ini seragam sekolah kamu. Riko, kok nggak pakai celana seragam? Kamu gak ngerti sih, Kyo. Kalau sekolah online itu, yang kelihatan hanya bagian atasnya aja. Jadi nggak apa-apa baunya nggak pakai seragam. Oh, begitu. Riko, sekolah online-nya sudah mau mulai. Oh iya, makasih Kyo. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Pak. Hari ini kita akan mulai belajar tentang perkalian. Sudah siap semua? Siap, Pak. Kamu sedang apa, Riko? Ini nih, sinyalnya jelek. Padahal sebentar lagi aku harus sekolah online lagi nih. Kalau gitu, pakai wifi rumah aja. Oh iya. Nah, bisa sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih, Kyo. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Sudah Halo, Pak. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo, halo. Kyo, kok gelap layar HP-nya? Riko, kayaknya sedang mati listrik deh. Aduh, gimana ini? Kyo, wifi-nya kenapa? Aduh, aku lagi ada ulangan online nih. Wifi-nya lagi nggak bisa karena sedang mati listrik, Wulan. Astagfirullah. Riko, kamu sedang mikirin apa? Aku kangen sekolah beneran, Kyo. Kamu kangen belajar di sekolah? Iya, aku kangen belajar langsung di sekolah. Belajar sama Pak Guru. Kangen ketemu teman-teman sekolah. Kangen ketemu Atala, Adam, Jasmine, Kamila, Zahir, sama Hawa. Wah. Teman Riko di sekolah banyak juga ya. Iya, aku bosen sekolah dari rumah terus, Kyo. Kadang sinyalnya jelek, kadang mati lampu kayak sekarang. Susah deh belajarnya. Riko, belajar atau menuntut ilmu itu adalah salah satu hal yang sangat diutamakan dan dihargai dalam Islam. Bahkan wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW itu Iqra, artinya bacalah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk sering membaca biar lebih berilmu. Kyo, memangnya seperti apa sih orang-orang zaman dahulu yang belajar dan menuntut ilmu?
Dahulu, Imam Syafi'i saat masih kecil dan miskin, setiap menulis pelajaran dan tidak memiliki kertas, beliau kemudian menggunakan tulang putih dan menulis di atasnya. Imam Bukhari bahkan menyusuri ratusan kota dan mendatangi beberapa negara demi mengumpulkan riwayat-riwayat Nabi Muhammad. Seperti itulah kegigihan orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Oh gitu. Jadi, walaupun Riko harus belajar dari rumah, Riko harus tetap semangat biar jadi pintar dan punya ilmu bermanfaat bagi orang lain. Iya Kyo, walaupun aku belum bisa ketemu Pak Guru dan teman-teman di sekolah, aku harus tetap semangat belajar. Assalamualaikum. Riko, kamu udah ngerjain PR? Waalaikumsalam. Belum Kak, kan masih mati lampu. Oh iya. Wah, gawat nih, gawat banget nih. Duh, gawat. Apanya yang gawat banget, Wulan? Ini nih yang gawat. Kuota internet HP aku habis. Aduh, gawat kan? Aku jadi nggak bisa belajar online nih. Kirain apa? Bukannya ada wifi, Wulan? Iya sih, tapi kan sekarang masih mati listrik. Jadinya kan nggak bisa pakai wifi. Kaulan alasan aja. Paling kuota internetnya habis buat liatin video K-pop. Bener kan? Ih, Riko, awas ya. Kalau begitu, sambil menunggu listriknya nyala, pakai sinyalku dulu aja. Insya Allah unlimited. Hah? Kenapa nggak bilang dari tadi? Kenapa ini? Aduh. Riko, Wulan. Cek. Nah, itu tadi sedikit cuplikan video tentang seorang anak yang namanya Riko ya tadi ya. Bagaimana dia dan kakaknya belajar online dari rumah. Tadi kita juga bisa melihat ternyata belajar online dari rumah itu juga ada kendala-kendalanya. Contoh tadi sinyalnya yang hilang, muncul, hilang, muncul. Ya, kalian pasti dulu waktu kelas 1 juga pernah mengalami itu. Ketika mau mengumpulkan tugas, cuman ada tanda lingkaran keluar lama ya. Untuk sekarang memang mungkin masih ada masalah seperti itu, tapi Bapak Ibu guru juga berusaha memahami karena hampir semuanya itu belajar online sehingga jaringannya itu saling berebut. Tuh, kita rebutan nih kayak Riko sama kakaknya tadi rebutan wifi. Kemudian juga ada fenomena ketika Riko ngezoom sama gurunya, dia cuman pakai seragam bagian atas, bagian bawahnya enggak. Siapa yang di rumah yang seperti itu, ayo angkat tangan, enggak apa-apa ya. Yang penting kalian tetap antusias mengikuti kegiatan pembelajaran besok dan juga acara Zoom hari ini. Ingat juga satu kata dari robotnya tadi itu, bahwa zaman dahulu ketika orang itu mau mencari ilmu, mereka itu kondisinya justru lebih susah daripada kita. Jadi kita harusnya lebih bersyukur ya. Dulu orang mau mencari ilmu, tanya sana, tanya sini, harus pergi ke tempat jauh supaya dapat informasi baru. Kemudian kalau kira-kira informasinya banyak dan susah diingat, mereka harus cari media untuk menulis. Tadi seperti dikatakan ada yang terbuat dari tulang, nemu tulang hewan mereka ukir tulisan, dibawa supaya enggak lupa ilmu yang didapat. Padahal tulang itu berat. Nanti di jalan tambah ilmu lagi, cari media enggak ada tulang, kulit kayu, diambil, ditulis, dibawa lagi, ya kan? Ada informasi lagi, wah cari kulit enggak ada, cari tulang enggak ada, ya sudah daun kering ditulis, batu diukir. Jadi mereka itu zaman dahulu mengumpulkan informasi itu lebih susah, ya kan, lebih susah dibanding kita di zaman modern ini. Jadi sudah sepantasnya untuk kita selalu bersyukur
meskipun mengalami sedikit kendala seperti sinyal, perangkat pembelajaran, HP atau laptop yang kalian gunakan biasanya dibawa orang tua atau sedang dipakai kakak, tidak masalah. Insya Allah Ibu Guru bisa memahami. Kalian cukup komunikasi saja dengan Bapak Ibu Guru melalui WA di grup atau Japri ya. Lebih aman itu Japri. Langsung Japri Bapak Ibu Guru. Misalnya hari ini nggak bisa ikut Zoom karena ada keperluan atau ada saudara yang sedang sakit atau ada urusan yang lain atau perangkatnya dibawa mamahnya kerja sehingga di rumah kalian tidak punya perangkat, enggak apa-apa, cukup berkomunikasi. Insya Allah nanti Bapak Ibu Guru akan catat sehingga nanti ketika kalian sudah bisa belajar lagi, bisa ada perangkat lagi, sudah ada waktu lagi, Bapak Ibu Guru bisa mengingat kan ya. Jadi kita harus selalu bersyukur meskipun kondisinya saat ini masih menuntut kita untuk berada di rumah. Tuh, tetap patuhi protokol, pakai masker kalau kemana-mana, selalu cuci tangan setelah memegang benda-benda yang berada di luar rumah, misalnya dari main di lapangan, misalnya pegang gawang dan lain sebagainya, pegang bola dan lain sebagainya, selalu cuci tangan. Mandi juga jangan lupa pakai sabun, cuci tangannya juga pakai sabun di air yang mengalir. Oke, berikutnya Pak Bintang akan sampaikan materi untuk pembelajaran kita ya. Silakan diperhatikan. Nih Pak Bintang sudah bawa laptop di depan. Nah, kita mulai pembelajaran kelas 2 semester 2. Ini tentunya ada buku paket ya. Buku paket mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum punya karena sebenarnya masih ada di sekolah bagi yang sudah daftar ulang dan membeli buku paket ya. Jadi untuk pelayanan buku paket Pak Bintang sekali lagi ingatkan akan dilayani kembali setelah libur Tasyrik Idul Adha ya. Karena kondisi sedang PPKM apa? PPKM sedang PPKM sehingga kalau bisa kegiatan di luar kan dikurangi. Jadi dari pihak sekolah memutuskan untuk pelayanan buku dibuka kembali setelah hari Tasyrik Idul Adha sekalian setelah liburan. Nah, tapi kurang lebih buku paketnya bisa seperti ini ya, Nak. Nah, ini buku paket yang digunakan pada saat semester 1. Ada tema 1, tema 2. Tema 1 itu maksudnya ini. Tema 2A itu tentang hidup rukun. Itu buku yang pertama. Kemudian kalau buku 2A sudah selesai, kita lanjut ke buku 2B atau tema 2, yaitu temanya bermain di lingkunganku. Nah, kalau sudah selesai, kita akan lanjut lagi ke buku 2C, temanya tentang tugasku sehari-hari. Setelah itu, kita lanjut ke buku 2D, yaitu temanya tentang hidup bersih dan sehat. Setelah keempat buku ini selesai, kita akan mengadakan ulangan akhir semester. Jadi setelah 4 buku ini selesai, kita ada ujian semester 1, berarti sudah selesai ujian semester 1, kemudian berikutnya masuk ke semester 2. Tapi di tengah-tengah semester 1 itu juga ada ujiannya enggak, Pak? Ya, biasanya kita menyebutnya penilaian tengah semester atau PTS. Nah, kapan PTS ini dilaksanakan? PTS itu biasanya dilaksanakan setelah buku 2A dan 2B itu selesai. Patokannya itu ya, kalau untuk tanggal dan bulan besok menyesuaikan. Jadi kira-kira kalau 2 buku itu sudah selesai, yang A dan B, kita insya Allah akan mengadakan penilaian tengah semester. Kemudian lanjut ke buku 2C dan 2D ini. Kemudian kalau sudah selesai, baru kita ujian semester 1. Kemudian kita masuk semester 2 nih. Semester 2 bukunya ganti yang ini, 2E. 2E temanya tentang pengalamanku, kemudian 2F tentang merawat hewan dan tumbuhan. Nah, setelah 2 buku ini selesai lagi, kita biasanya ada penilaian tengah semester lagi, tapi di semester
2 ya. Setelah PTS semester 2 lewat, kita lanjut ke buku 2G. Temanya tentang kebersamaan. Dilanjut lagi buku 2H, temanya tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, setelah selesai 2H, baru kita akan mengadakan penilaian akhir tahun, ya kan, PAT. Itu tandanya kalian bersiap-siap untuk naik ke kelas 3, karena ini adalah ujian atau ulangan kenaikan kelas. Gak apa-apa, tetap semangat pokoknya belajar daring. Kalau misalnya kalian ketika pembelajaran ada yang kurang paham atau masih ada yang belum paham, silahkan WA Bapak Ibu guru kelas masing-masing untuk ditanyakan kembali materinya. Insya Allah kita juga akan mengadakan Zoom ya, Zoom rutin per kelas. Per kelas itu maksudnya kelas A Zoom di kelas A sendiri, 2B di Zoom kelas 2B sendiri, di 2C juga Zoom kelas 2C sendiri, 2D juga Zoom di kelas 2D sendiri. Tapi ada waktu 1 minggu sekali. Itu kita itu maksudnya Bapak Ibu guru tadi, ada Bu Martini, Pak Rosi, Bu Emi, dan Pak Bintang. Itu akan kumpul di studio untuk Zoom bersama-sama. Istilahnya Zoom akbar, kalau kita biasanya menyebut akbar, Zoom besar. Besar itu antara gabungan kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D. Nah, besok Zoom besar itu kita laksanakan seminggu sekali. Untuk harinya nanti akan diinformasikan kembali. Nah, contoh Zoom besar itu besok seperti ini loh. Seperti yang sedang kalian lakukan bersama-sama. Tuh, kalau kalian lihat di layar laptop kan juga ada di atasnya Pak Bintang ini ada banyak anak-anak. Itu kan ada anak kelas 2A, 2B, 2C, 2D, itu semua kumpul jadi satu. Jadi Bapak Ibu guru di sini menyampaikan materinya berganti ya. Nah, selain Zoom besar atau Zoom akbar ini tadi, nanti juga ada Zoom per kelas masing-masing. Zoom per kelas masing-masing nanti akan dilaksanakan sesuai kesepakatan ya, kesepakatan antara Bapak Ibu guru dan anak-anak semua. Kira-kira hari apa nih yang bisa, jam berapa nih, nah, nanti itu fleksibel. Mau berapa kalinya juga fleksibel. Misalnya 1 kali, tapi ada yang masih belum paham, japri Bapak Ibu guru, ada materi yang belum paham, nah besok Zoom berikutnya mungkin ada pengulangan materi atau latihan-latihan soal, membahas soal bersama-sama. Nih, media pembelajaran jarak jauh yang kita gunakan. Buku paket yang besok kalian akan miliki insya Allah setelah libur hari tasyrik. Kemudian ada Classroom. Nah, ini Classroom. Kalian pasti juga sudah familiar dengan yang namanya Classroom. Classroom itu kelas virtual yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, nanti kalau kalian, wah Pak, kok saya belum masuk ke Classroom ini, bagaimana ya? Memang Bapak Ibu guru saat ini sedang mempersiapkan itu semua. Insya Allah minggu ini kita, Bapak Ibu guru akan share di grup kelas masing-masing. Kalian kemudian bisa bergabung ke dalam Classroom di kelas masing-masing. Jadi tetap ditunggu informasinya. Karena Bapak Ibu guru selain wali kelas ini mempersiapkan Classroom-nya, Google Drive-nya untuk menampung tugas yang kalian kirimkan. Kemudian Bapak Ibu guru ini juga harus mengundang Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lainnya, ya kan? Seperti contohnya, kalau Bapak Ibu guru kelas ini kan mengampu tematik. Tematik ada 8 buku tadi. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, G, dan H. Nah, selain mengampu tematik, Bapak Ibu guru ini juga mengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Tapi selain tematik dan bahasa Jawa kan juga ada pelajaran yang lain, Pak. Iya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru mempersiapkan Classroom, salah satunya mengajak Bapak Ibu guru untuk pelajaran mapel yang lainnya itu untuk bergabung di kelas kita juga. Contoh PJOK, ada Pak Wening Widodo, ada Pak Firdaus Sulhani, ya Mas Zafa ya. Kemudian ada Bu Laila Nazula, ada Bu Rani. Itu nanti kita undang di kelas masing-masing. Kemudian PAI ada Pak Zul dan Pak Razes, itu juga harus kita undang.
guru Al-Quran yang Al-Barki, ada Bu Argo dan lain sebagainya, itu juga kita undang. Kemudian apa lagi yang belum disebut ya, bahasa Inggris ya, itu juga kita perlu undang. Jadi ketika Bapak Ibu guru semua sudah kita undang, sudah masuk di kelas, kelas itu sudah siap, Bapak Ibu wali kelas akan share link atau alamat classroomnya ke grup kelas masing-masing. Nah setelah itu kalian bisa bergabung, ya kan. Kemudian berikutnya ada Google Form. G-Form itu Google Form. Google Form itu biasanya Bapak Ibu guru itu biasanya kalau membuat soal online, ya kan, virtual, itu menggunakan Google Form. Itu bisa latihan soal, bisa soal penilaian harian atau ulangan harian, ya kan. Kemudian bisa juga soal PTS dan PAS bisa melalui Google Form. Jadi untuk kalian yang masih belum familiar atau belum begitu menguasai, ini masih ada waktu untuk belajar mengakses Google Form. Besok salah satunya mungkin insya Allah hari Rabu ya Bapak Ibu guru akan share link Google Form yang nanti bisa diisi orang tua kalian. Itu isinya tentang persiapan pembelajaran online. Misalnya orang tua bekerja dari jam berapa sampai jam berapa, terus perangkat yang digunakan apa saja, ya kan, fasilitas penunjang di rumah itu apa saja nanti bisa diisikan. Kemudian ajar juga YouTube. Nah kalau kalian ini YouTube pasti sudah sering banget mengakses ya, kalian istilahnya sudah sangat tahu yang namanya YouTube. YouTube itu nanti insya Allah Bapak Ibu guru sesekali mungkin akan membuat video pembelajaran yang akan kita upload di YouTube kelas 2. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu guru upload di YouTube, biasanya misalnya hari ini pembelajarannya tematik mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia PKN, silakan lihat materi yang ada di YouTube yang sudah Bapak Ibu siapkan. Nanti ada linknya tuh di bawahnya. Kalian tinggal klik, langsung bisa masuk YouTube mengakses video pembelajaran yang Bapak Ibu guru buat. Selain materi yang Bapak Ibu guru buat, YouTube itu juga biasanya digunakan untuk mengambil materi-materi dari video yang ada. Jadi misalnya tadi kan ada merawat ternak dan merawat tumbuhan kan. Kalau Bapak Ibu guru mau bikin video cara merawat ternak, katakanlah ayam atau sapi, kok dilalah Bapak Ibu guru nggak punya ayam atau sapi atau kambing, kan susah bikin videonya. Jadi Bapak Ibu guru akan cari video yang berkaitan dengan merawat hewan ternak dan tumbuhan, kemudian Bapak Ibu guru masukkan menjadi materi. Jadi YouTube itu selain video yang Bapak Ibu guru buat, juga ada video-video lain yang kita carikan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Berikutnya ada Zoom meeting. Zoom tadi sudah Pak Bintang sampaikan ya. Ada Zoom besar, Zoom akbar, 4 kelas jadi 1. Ada juga Zoom per kelas. Kalau Zoom akbarnya nanti sudah dijadwalkan di sekolah. Cuman untuk yang tahun ini Pak Bintang belum tahu kelas 2 itu kebagian hari apa dan jam berapa. Nanti kita akan informasikan setelah dapat jadwal yang terbaru. Kalau Zoom kelasnya gimana Pak? Oh, Zoom kelasnya setelah ini mau mulai boleh. Tergantung nanti kalian janjian dengan orang tua. Misalnya tadi, wah aku belum puas nih kenalan sama Pak Rosi, sama Bu Martini, sama Bu Emi, yang ngomong Pak Bintang terus. Nah, bisa minta Pak Rosi, Bu Martini atau Bu Emi melalui WhatsApp, Bu, mau nge-zoom per kelas, kita kenalan lagi supaya bisa mengenal lebih banyak. Jadi kan soalnya waktunya yang terbatas, Pak Bintang juga harus sampaikan materi. Jadi yang di depan kamera ini Pak Bintang terus. Jadi nanti kalau sekiranya masih kurang waktu untuk berkenalan dengan Bapak Ibu guru wali kelas, kalian bisa menghubungi langsung di grup, minta waktu untuk Zoom. Untuk waktunya nanti bebas, tergantung kesepakatan kalian, orang tua dan wali kelas masing-masing. Kemudian ada voice note. Voice note itu biasanya kan melalui WhatsApp. Bapak Ibu guru gunakan itu untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sifatnya kayak hafalan,
tugas membaca, kayak membaca puisi, berdongeng, ya. Itu kan kalau kita mau ambil, kalau Bapak Ibu guru mau menilai cara kalian membaca, itu kan cukup pakai voice note. Kecuali yang mau dinilai itu misalnya contoh puisi. Kalau misalnya puisi Bapak Ibu guru juga perlu menilai cara kalian membaca, gerak-gerak ketika kalian membaca, nah, berarti medianya bukan voice note, tapi bisa video call melalui WA atau menggunakan rekaman video, ya. Itu nanti tergantung tugasnya, Pak. Tidak setiap hari pakai voice note, tidak setiap hari pakai video call, tidak setiap hari pakai YouTube, tidak setiap hari pakai Google Form. Jadi nanti selang-seling, Bapak Ibu guru akan selang-seling tugasnya. Ada kalanya juga mungkin tidak tugas dikumpulkan, tapi hanya materi. Kalian cukup membaca materi. Nanti 1-2 hari membaca materi, ada latihan soal dikumpulkan. Nah, itu pakai Google Form juga. Kemudian ada PowerPoint atau Microsoft Word. Nah, ini biasanya materi yang Pak Guru dan Ibu Guru sampaikan itu diketik melalui Microsoft Word atau PowerPoint seperti ini. Nih, ini yang tampil di depan kalian ini kan PowerPoint. Nah, nanti materinya bisa dari Microsoft Word atau PowerPoint. Kita share, kita bagikan melalui Classroom. Ingat, kita Bapak Ibu Guru menyampaikan materinya melalui Classroom. Kalau lewat WA itu sekedar mengingatkan. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Hari ini misalnya seperti itu. Hari Selasa tanggal berapa ini? Tanggal berapa, Bu? 13. Tanggal 13 pembelajarannya adalah mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Silakan materi bisa diakses ke Google Form. Nah, itu cuma sekedar mengingatkan. Oh iya, lupa kalau hari ini ada pembelajaran. Terus kalian buka buka Classroom. Buka Classroom, nah di situ diklik sudah ada materi dan tugas-tugasnya. Kenapa sih Pak nggak lewat WA saja? Nah, ini supaya pengumpulan tugasnya juga bisa tertata dan rapi. Kenapa Bapak Ibu Guru itu memberikan tugas atau materi lewat Classroom? Supaya ketika kalian mengakses, kalian mengerjakan, kalian mengumpulkannya juga lewat Classroom. Yang dikhawatirkan ketika lewat WhatsApp itu, Pak, saya ngirim misalnya foto atau video melalui WhatsApp. Ternyata nggak bisa di-download, atau ternyata tertutup dengan chat yang lain sehingga ketinggalan nih tugasnya. Nah, itu untuk mengantisipasi hal seperti itu. Tapi ada catatannya nih, tapi kalau dalam situasi mendesak dan genting dan kepepet dan apalagi tidak bisa mengakses Classroom, bisa melalui WhatsApp. Nanti insya Allah Bapak Ibu Guru juga akan segera catat dan rekap tugasnya, langsung dipindah dari WhatsApp ke komputer. Tapi diutamakan melalui Classroom. Ya. Ya anak-anakku ya, semangat ya. Oke. Dan lain-lain yang bisa diakses siswa. Lain-lain ini nanti ada tambahannya nanti. Nanti menyesuaikan dengan materi saja. Nah, sudah habis jamnya, Pak? Belum ya. Ya Pak, kita agak cepat aja. Kemudian kita masuk ke penilaian nih. Ada KI 3 pengetahuan. KI 3 itu menilai tentang pengetahuan ya. Itu nilai-nilai KI 3 itu diambil dari mana Pak Bintang? Dari penilaian harian, ulangan atau tugas. Kemudian dari penilaian tengah semester yang tadi Pak Bintang sudah sebutkan, dan penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Medianya yang dipakai ya bisa Google Form, Classroom, Microsoft Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, kemudian penilaian yang lain adalah penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Wah, ini dari mana ini Pak Bintang menilainya dan Bapak Ibu Guru yang lain? Menilainya itu ya dari ketika kita sedang Zoom seperti ini. Pak Bintang cuma cukup lihat ke sebelah. Wah, mana ya anak-anak yang sedang memperhatikan Bapak Ibu Guru ya? Mana ya anak-anak yang sambil main-main ya? Mana ya anak-anak yang sambil makan ya?
Atau jangan-jangan ada anak-anak yang nggak di depan layar ini, cuman kelihatan tembok doang. Nah, di situ nanti Bapak Ibu guru bisa menilai sikap sosial, di mana interaksi kalian ketika di Zoom, sikap spiritual ketika Bapak Ibu guru ajak berdoa untuk memulai suatu kegiatan, dilihat ada nggak yang ikut berdoa, ada yang nggak ikut berdoa. Nah, itu melalui observasi atau pengamatan dari Zoom. Kemudian KI 4 itu nilai keterampilan. Ini medianya bisa rekaman video, voice note, foto, dan yang lain-lain. Nah, keterampilan ini contohnya seperti yang paling mudah lah, pelajaran SBDP. Itu biasanya kalian disuruh membuat karya seni toh. Nah, membuat misalnya vas bunga atau pot atau tempat pensil. Nah, itu kan kalian bebas berkreasi. Nah, itu kan nilai kreativitas dan keterampilan. Nah, dari foto tersebut, foto tugas tersebut nanti masuk ke nilai keterampilan. Tapi masuk SBDP tok Pak, papel yang lain nggak ada. Contoh bahasa Indonesia seperti Pak Bentang sampaikan tadi. Membaca puisi, kalian mengirimkan video. Membaca puisi kan nggak cuman kayak Pak Bentang baca tulisan gini, tapi ada nada yang naik turun. Ada gaya-gaya yang dipakai ketika membaca puisi. Nah, itu akan dilihat melalui video. Itu juga bisa masuk nilai keterampilan. Masa cuman SBDP sama matematika, Pak. Bahasa Indonesia juga ada. Tadi tuh SBDP sama bahasa Indonesia. PKN juga ada. Di PKN tadi nanti ada materi tentang hidup rukun. Nah, nanti adalah tugas dari Bapak Ibu guru, kalian diminta untuk memvideokan ketika kalian sedang bermain dengan adik atau keluarga, di mana di situ mencerminkan hidup rukun. Nanti nilainya bisa masuk ke KI 4 keterampilan. Atau misalnya di mata pelajaran matematika, besok ada mata pelajaran tentang mengukur jarak, mengukur menggunakan alat ukur, contohnya penggaris. Nanti juga ada tugas di mana kalian diminta Bapak Ibu guru untuk mengukur suatu benda dengan menggunakan penggaris. Misalnya di sini ada pensil. Terus coba kalian ukur pensil menggunakan penggaris. Nah, itu ketika kalian mengukur itu di video. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah cara mengukur kalian sudah benar atau belum. Jangan-jangan ada nih yang ukurnya dipepet ke penggaris, bukan dipakai angka 0. Nah, sehingga itu nanti akan mempengaruhi cara mengukur kalian untuk seterusnya. Nah, jadi melalui video itu selain masuk ke nilai keterampilan, Bapak Ibu guru juga bisa mengevaluasi. Oh, ternyata masih ada beberapa anak yang cara mengukurnya kurang tepat. Misalnya besok kita akan ajarkan lagi melalui Zoom, misalnya seperti itu. Nah, ini teknisnya nih. Materi atau tugas bisa diakses melalui Google Classroom seperti yang sudah disebutkan tadi. Materi atau tugas diinformasikan malam hari sebelum hari H, maksimal pukul 4. Ini 4 pagi ya. Ya, 4 pagi. Loh, kok malam-malam Pak nyampein materinya? Kok pagi-pagi Pak nyampein materinya? Nah, sebenarnya ini adalah bentuk antisipasi Bapak Ibu guru. Pasti orang tua kalian itu ada yang bekerja. Entah ayahnya, entah ibunya, atau dua-duanya. Kenapa Bapak Ibu guru sampaikan di malam atau pagi hari? Ini maksimal jam 4 pagi. Ini maksimal ya, paling telat jam 4 pagi. Supaya orang tua kalian bisa cek. Ya kan? Oh, besok materinya ini. Oh, ternyata ada yang harus dipersiapkan nih. Besok SBDP. Anak-anak disuruh membuat kerajinan pakai stik es krim. Misalnya seperti itu. Di rumah nggak ada stik es krim, ke warung dulu malamnya beli stik es krim di Indomaret atau di mana, ya kan? Nah, tujuannya seperti itu supaya orang tua itu bisa mempersiapkan apa yang kalian butuhkan keesokan paginya untuk pembelajaran. Jadi meskipun pagi, nih ayah atau ibu udah beliin stik es krim, kamu tinggal buat, nanti ayah sama ibu kerja. Nanti kalau sudah selesai,
bilang ke ayah atau ibu, ayah ibu foto, kemudian dikirim lagi melalui classroom ke guru kelas masing-masing. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi orang tua kalian juga tidak kerepotan di pagi harinya. Nanti jam 7 Bapak Ibu guru baru sampaikan, ternyata orang tua kalian sudah berangkat ke kantor. Aduh, ini anakku nggak bisa mengerjakan tugas tepat waktu ini karena belum dipersiapkan. Nah, sebenarnya untuk mengantisipasi hal seperti itu, walaupun nanti teknisnya di rumah kalian dan orang tua kalian mungkin lebih mengetahui kapan harus mempersiapkan, kapan waktu yang tepat. Ini cuman antisipasi dari Bapak Ibu guru saja, nggih. Jadi berikutnya, pengumpulan tugas maksimal sehari setelah hari H. Atau jika ada kendala dapat menghubungi wali kelas masing-masing. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Pak Bintang kasih tugas hari Selasa ini. Mengumpulkannya maksimal berarti besok hari Rabu, sehari setelah hari H. Hari H itu sekarang hari Selasanya. Sehari setelahnya itu berarti Rabu, itu maksimal. Tapi kalau sekiranya lebih dari hari Rabu, gimana Pak? Hubungi wali kelas melalui Japri, tidak usah lewat grup. Japri saja ya. Misalnya, aduh maaf Pak Bintang, ini ternyata di rumah sedang ada acara, jadi dari kemarin persiapan terus, belum bisa mengumpulkan tugas. Cukup beritahu wali kelas masing-masing, nanti insya Allah akan ada solusi berikutnya. Biasanya Bapak Ibu guru menjawab, oh enggak apa-apa Bapak, enggak apa-apa Ibu, nanti kalau sudah sempat segera dikerjakan dan dikumpulkan. Dan ingat, bagi kalian yang tidak ada kendala, sebaiknya kalau ada tugas segera dikerjakan. Ini juga untuk jaga-jaga, jangan sampai terulang-terulang terus ya. Jadi dari pembelajaran yang kemarin itu ternyata ada beberapa siswa itu yang belum mengumpulkan tugas sampai hampir penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, sampai mau kenaikan kelas. Sehingga ada beberapa nilai itu yang kosong. Nah, masuk kosong, masuk nggak dapat nilai, ya pasti Bapak Ibu guru akan mengusahakan. Caranya gimana? Kita ingatkan lagi ke orang tua kalian, nih si A kurang mengumpulkan tugas ini. Kemarin ulangannya belum dikerjakan karena sakit. Oke, kalau cuma 1-2 tugas nggak apa-apa nak. Anek numpuk 5, 6, 10 tugas, nanti kan kalian yang capek, ya kan? Orang tua kalian juga jadi bingung, ya kan? Jadi alangkah lebih baiknya bila ada tugas langsung dikerjakan. Tapi Pak Bintang, saya sudah mengerjakan, tapi ngumpulnya bisanya sore atau malam, soalnya nunggu ayah sama bunda pulang kerja. Nggak apa-apa, minimal kalian sudah mengerjakan tugas. Nanti tinggal foto, cepet, kirim, cepet. Tapi kalau orang tua kalian sudah sampai rumah, kalian belum mengerjakan tugas, pasti nanti terjadi kejar-kejaran di rumah. Wah, antara mama dan kalian. Wah, dipanggil-panggil, ini tugasnya dikerjakan dulu, lari ke sana kemari. Aku mau main sepeda, aku mau main layangan, aku mau main bola. Waktu kalian bermain jadi terganggu ya. Kalian juga Bapak Ibu guru yakin kalian itu pasti masih sangat ingin bermain. Itu juga menjadi hak kalian ya. Kita juga tahu yang namanya anak kecil itu masih suka bermain, tapi karena kalian sudah masuk ke sekolah juga ada kewajiban yang lain nih, yaitu belajar. Selesaikan dulu kewajiban belajarnya sehingga waktu bermain kalian itu jadi longgar dan banyak. Jadi kalian bisa berpuas-puas main tanpa harus was-was disusul orang tuanya untuk mengerjakan tugas. Biasanya begitu kan, baru sepedaan di lapangan sama temannya, tahu-tahu ada orang tuanya nyusul, ayo pulang dulu, tugasnya belum dikerjakan. Nah, supaya tidak seperti itu ya. Jadi semuanya tuh enak, Bapak Ibu guru enak merekap nilainya langsung jadi. Terus kalian enak tidak dikejar-kejar tanggungan atau kewajiban mengerjakan tugas. Orang tua kalian juga pulang kerja tinggal istirahat, ya kan? Oke. Kemudian berikutnya masih ada nggak ini? Oh, berikutnya habis.
habisnya. Jadi intinya seperti itu ya anak-anakku ya. Ingat, jaga selalu protokol kesehatan, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak kalau harus keluar, ya kan, pakai masker, mungkin di jalan perlu bawa hand sanitizer. Ketika tidak ada tempat untuk cuci tangan, jalan satu-satunya pakai hand sanitizer. Tapi setelah menemukan keran, silakan dicuci dengan air yang mengalir. Karena hand sanitizer itu hanya membunuh virus atau bakteri atau kuman, tapi virus, bakteri, kuman yang mati tadi masih menempel di tangan. Jadi harus dihilangkan salah satunya dengan cara dicuci menggunakan air yang mengalir. Jadi virus yang mati, bakteri yang mati di tangan ini tadi, terus Kelly apa ya? Kelly apa bahasa Indonesia nih? Kelly, hanyut. Nah, langsung hanyut, terbawa air yang mengalir. Jadi sudah benar-benar bersih. Oke. Sudah paham ya anak-anakku semua ya tentang pembelajaran besok yang akan kalian laksanakan. Ya, mungkin itu saja dari Pak Bintang. Nanti semisal ada pertanyaan terkait pembelajaran atau yang lain, atau ada yang tadi belum sempat, misalnya kalian telat ikut Zoom, belum sempat tahu tadi di depan ada informasi apa, nanti bisa hubungi wali kelas masing-masing. Oke, anak-anakku semua tetap semangat ya, jaga selalu kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jaga protokol kesehatan, kemudian tetap belajar dengan semangat meskipun di rumah untuk mencapai cita-cita kalian. Oke, sekian dari Pak Bintang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bintang kembalikan. Selamat datang di studio pendidikan Wibraga TV, di mana kreativitas dan bahagia memberikan layanan program pendidikan yang terwujudnya generasi 45. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bintang Tektonika yang tadi sudah memperkenalkan diri dan memberi informasi tentang pembelajaran ke depan ya. Oke anak-anakku, sampai di penghujung acara ya, acara orientasi siswa dan ta'aruf pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pada anak-anakku yang sudah ikut bergabung pada hari ini, dan semoga kalian tetap sehat, semangat, dan tetap belajar yang sungguh-sungguh ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Riko The Series. Seru deh. Assalamualaikum. Teman-teman, masih sekolah dari rumah? Kalau gitu, sama dong kayak aku. Kalau mau tahu gimana Riko sekolah dari rumah, ikuti yuk episode Sekolah Online. Riko, sarapan dulu nak. Bunda mana? Bunda lagi di kamar, lagi istirahat. Bunda tadi pusing, kasihan.
Jadi ayah minta buat istirahat. Kenapa, Riko? Aku mau tanya seragam sekolahku ya. Ada di mana ya? Emangnya kamu mau berangkat sekolah, Riko? Ayah, aku bukannya mau berangkat sekolah. Tapi aku mau sekolah online. Jadi tetap harus pakai seragam. Oh iya. Wulan, tolong bantu Riko ya, nak ya. Iya ya. Kyo, internetnya gimana? Sudah oke, Riko? Alhamdulillah. Mantap. Riko, ini seragam sekolah kamu. Riko, kok nggak pakai celana seragam? Kamu nggak ngerti sih, Kyo. Kalau sekolah online itu, yang kelihatan hanya bagian atasnya aja. Jadi nggak apa-apa baunya nggak pakai seragam. Oh, begitu. Riko, sekolah online-nya sudah mau mulai. Oh iya, makasih Kyo. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Pak. Hari ini kita akan mulai belajar tentang perkalian. Sudah siap semua? Siap, Pak. Kamu sedang apa, Riko? Ini nih, sinyalnya jelek. Padahal sebentar lagi aku harus sekolah online lagi nih. Kalau gitu, pakai wifi rumah aja. Oh iya. Nah, bisa sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih, Kyo. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Sudah Halo, Pak. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo, halo. Kyo, kok gelap layar HP-nya? Riko, kayaknya sedang mati listrik deh. Aduh, gimana ini? Kyo, wifi-nya kenapa? Aduh, aku lagi ada ulangan online nih. Wifi-nya lagi nggak bisa karena sedang mati listrik, Wulan. Astagfirullah. Riko, kamu sedang mikirin apa? Aku kangen sekolah beneran, Kyo. Kamu kangen belajar di sekolah? Iya, aku kangen belajar langsung di sekolah. Diajarin sama Pak Guru. Kangen ketemu teman-teman sekolah. Kangen ketemu Atala, Adam, Jasmine, Kamila, Zahir, sama Hawa. Wah. Teman Riko di sekolah banyak juga ya. Iya, aku bosan sekolah dari rumah terus, Kyo. Kadang sinyalnya jelek, kadang mati lampu kayak sekarang. Susah deh belajarnya. Riko, belajar atau menuntut ilmu itu adalah salah satu hal yang sangat
nggak ada menit-menitan, bebas.